Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you doing? It's me, Kalimat Rafiqah. Okay, let's begin in English lesson. We are going to learn about one kind of general text. What is it? Okay, let's get started. Descriptive text English for Year 7. Kita akan membahas descriptive text bahasa Inggris untuk kelas 7 SMP. Oke, table of contents. In this video, dalam video ini kita akan membahas tentang the first one, definition atau makna atau pengertian dari descriptive text. Kemudian the second one is purpose atau tujuan dari teks deskriptif. And then the third one is generic structure atau bagian-bagian dari descriptive text. Kemudian the last one is language features atau ciri-ciri kebahasaan dalam sebuah descriptive text. Okay. The first one is definition. Pengertian dari descriptive text adalah text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang seseorang, seekor hewan, sebuah tempat atau sebuah benda, yaitu secara spesifik, hanya satu, bukan secara general ya. Kemudian, the next one, the examples. Oke, ini adalah contoh judul yang membahas tentang descriptive text. The first one, B.J. Habibie. The second one, My Cat. The third one, Borobudur Temple. And the fourth one is My Laptop. Jadi dari keempat contoh judul ini semuanya hanya membahas satu benda atau seorang atau sebuah tempat ya, atau seekor hewan, bukan secara general tapi secara spesifik. Oke, let's continue to the text. Yang pertama, B.J. Habibie. Oke, you can see here. Ini adalah teks deskriptif tentang B.J. Habibie. Paragraf pertama tentang pengenalan beliau, kedua tentang apa yang beliau dapatkan atau capai, kemudian ketiga adalah conclusion atau kesimpulan ya. Ini adalah contoh deskriptif teks yang membahas tentang person atau orang. Kemudian the next one is My Cat. My Cat ini adalah contoh descriptive text yang membahas tentang animal atau hewan. Oke, you can see here, kamu bisa lihat di sini. I have a cat in my house, bla bla bla, Papai. Nah, ini adalah pengenalan ya dari My Cat. Kemudian the second paragraph atau selanjutnya ini membahas lebih lanjut atau lebih detail tentang My Cat tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Oke. The next one is Borobudur Temple. Nah, ini adalah contoh descriptive text tentang a place atau sebuah tempat. Nah, you can see here, okay, there are two paragraphs. Nah, yang pertama adalah orientation ya, atau pengenalan, dan yang kedua adalah penjelasan lebih detail tentang Borobudur Temple. And the last examples, contoh yang terakhir adalah My Laptop. Ini adalah descriptive text yang menjelaskan tentang sebuah benda tertentu ya. Nah, di sini ada 3 paragraf. Yang pertama pengenalan, yang kedua lebih detail, penjelasan lebih detail dari My Laptop, kemudian yang ketiga adalah kesimpulannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke purpose. Setelah kita melihat dari 4 contoh descriptive text, kita bisa simpulkan ya. Coba apa tujuannya? Yes. In general, secara umum, tujuan dari descriptive text adalah to describe person, animal, thing, or place in specific. Jadi tujuan dari descriptive text secara umum adalah mendeskripsikan seseorang, seekor hewan, sebuah benda, atau sebuah tempat secara spesifik, secara detail, secara khusus ya. Nah, selain itu, kita juga bisa
mengetahui bahwa ada specific purposes atau tujuan khusus. Jika descriptive text itu tentang orang, seseorang, tentang seekor hewan, atau sebuah benda, maka we can say that the purpose is to introduce someone or something, yaitu memperkenalkan, untuk memperkenalkan seseorang atau sesuatu. Kemudian, jika yang dideskripsikan adalah sebuah tempat, nah we know ya, kita tahu bahwa Borobudur Temple adalah sebuah tempat, khususnya atau lebih cocoknya disebut sebagai tempat wisata. Nah, kita bisa katakan bahwa tujuan dari descriptive text tentang tempat wisata adalah to attract people to visit or come. Jadi untuk menarik orang untuk datang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Yes, okay. Next, generic structure. Bagian-bagian dari descriptive text adalah the first one is identification and the second one is description. Nah, dalam identification, it contains about the interjection of a person, place, animal, or object will be described. Jadi di bagian identifikasi itu mengandung atau meliputi pengenalan pada orang, tempat, hewan, atau objek yang akan dideskripsikan. Kemudian pada bagian description itu meliputi deskripsi tentang sesuatu ya, baik itu animal, benda, tempat, atau orang dengan mendeskripsikan fiturnya, bentuknya, warnanya, atau apapun yang berhubungan dengan yang akan dijelaskan oleh si penulis tersebut. Atau kita bisa pakai rumus 5W1H. Jadi what, apa, kemudian where, di mana, when, kapan, bisa itu, kemudian who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Kita bisa pakai itu untuk mendeskripsikan sebuah benda atau orang atau tempat ya. Okay, the next one is language features atau ciri kebahasaan yang ada di dalam descriptive text. Yang pertama, specific participant, yaitu pelakunya atau peserta atau yang dibicarakan dalam teks tersebut adalah khusus, yaitu has a certain object, is not common and unique, only one. Jadi hanya objek tertentu saja, bukan secara general, bukan secara umum, dan itu sesuatu yang unik, hanya satu. For example, Bandengan Beach, hanya ada satu ya, pantai Bandengan. My house, kita masing-masing mendeskripsikan ini my house yang kita maksud. Borobudur Temple and Uncle Jim, nah itu semua adalah only one ya. The next one, the use of the adjective atau penggunaan dari kata sifat to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, etc. Jadi, penggunaan kata sifat ini untuk menjelaskan kata benda yang dibahas dalam teks deskriptif. Okay, the third one, the use of simple present tense. Jadi, karena descriptive text itu tells the fact of the object described, yaitu menceritakan atau memberitahu tentang fakta pada objek yang dideskripsikan, maka dia menggunakan simple present tense. For example, it has beautiful scenery. Okay. Kemudian yang terakhir adalah action verb. Jadi adanya kata kerja aksi di dalam descriptive text. Verbs that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, etc. Ya, jadi menunjukkan aktivitas, kata kerja aktivitas. Oke. Sekarang mari kita coba membahas ya. Kita bahas tentang generic structure dan language feature dari sebuah descriptive text berikut. Entitled, judulnya adalah Pink Beach. Oke. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beaches in Komodo Island, East Nusa Tenggara.
The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. The pink color of its beach is a mixture of white sand beach colors mixed with crushed coral, shells, calcium carbonates from marine invertebrates that are very small, and also foraminifera microscopic amoeba that has a red body shell. At Pink Beach, there are so many marine organisms, no fewer than 1,000 species of fish, 260 species of coral, and 70 species of sponge can be found here. Having so much marine life, this place is a proper spot for snorkeling and diving for sea sports lovers. Oke, nah itu tadi adalah bacaan deskriptif teks tentang apa? Ya, sebuah tempat atau kita katakan tourist destination ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan generic structure atau bagian-bagian dari descriptive text. The first paragraph pertama, ini merupakan identification karena berisi pengenalan dari Pantai Merah Muda atau Pink Beach yang akan dideskripsikan. Next, the second paragraph and the third paragraph are description. Jadi paragraf kedua dan ketiga sama-sama merupakan description karena kedua paragraf ini menceritakan atau memberi informasi detail tentang Pink Beach. Seperti itu ya. Oke, the next one is language features atau ciri kebahasaan yang kita temukan dalam descriptive text. Oke, the first paragraph. Nah, adanya specific participants, and then kemudian action verbs, ada juga adjectives, ada juga simple present tense. Nah, untuk specific participants, you can see in the yellow box. Kamu bisa lihat di box yang berwarna kuning ya, Pink Beach ya. Kemudian Pink Beach itu adalah specific participants dalam descriptive text ini. Kemudian adjectives atau kata sifat, kita bisa lihat yang kata yang di dalam kotak blue atau biru. For example, pink, very small, red, proper. Nah, itu adalah contoh adjectives ya. Kemudian the use of simple present tense, kita bisa lihat dalam kotak ungu ya. Nah, simple present tense itu ditandai dengan verb 1 atau to be yang asli ya. For example, di sini penggunaan is dan are. Nah, itu. Kemudian action verbs. Action verb atau kata kerja aksi kita bisa lihat pada kotak pink. For example, having so much marine life, snorkeling and diving. Itu contoh dari action verbs in this descriptive text. Okay, that's all for now. Wish it can be useful for you to improve your understanding about descriptive text. Thank you very much for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.